Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, pada video ini Mimin akan berikan full shop untuk 1056. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Cross Guild. Itu merupakan organisasi buatan Bagi yang berani mentargetkan angkatan laut. Selanjutnya untuk bagian cover kita bisa melihat Katakuri dan Oven sudah melayangkan pukulan kepada keluarga Fishmoke yang ada di Whole Cake. Oke, masuk ke cerita. Setelah Green Bull pergi, perayaan di ibu kota bunga berakhir. Tapi ada dua orang yang sedang terluka, yaitu Raizo dan Shinobu. Lalu para Akazaya cukup terkejut dengan kata-kata Green Bull yang menyatakan bahwa Kaido menghalau musuh-musuh yang akan datang ke Wano Kuni. Jadi secara tidak langsung selain menjajah Wano, Kaido juga melindungi Wano dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri itu. Selanjutnya Kinemon datang. Dia merasa malu karena terlambat. Nah, untuk Kinemon ini situasi terakhir yang diperlihatkan sebelum Green Bull datang, dia memang sedang bersama istrinya, yaitu Otsuru. Tapi para Akazaya yang lain tidak menyalahkan Kinemon. Tentu mereka memahami jika Kinemon sedang melepas rindu bersama istrinya. Kinemon pun tersipu malu dan dia sangat terkesan kepada istrinya, yang walaupun waktu sudah berjalan 20 tahun, dia tetap saja cantik. Lalu Raizo yang sedang terluka mulai mengatakan sesuatu. Ternyata dia meminta air minum. Ya, tampaknya efek sedotan nutrisi dari Aramaki ini tidak terlalu parah, yang berarti King dan Queen mungkin saja masih bisa selamat. Nah, selanjutnya dua Raja Ming yaitu Nekomamushi dan Inuarashi memanggil Carrot. Mereka berencana mengumumkan nama raja baru untuk Pulau Zu. Dan Carrotlah yang ditunjuk untuk mengisi jabatan itu. Nah, di Fatshop yang lalu infonya One Day juga menjadi raja, tapi di full shop ini ternyata cuma Carrot saja. Jadi untuk lebih jelasnya kita tunggu saja ketika chapternya rilis. Iya, setelah ditunjuk sebagai Raja Ming di Pulau Zu, Carrot menolaknya karena menurut dia masih banyak senior Ming yang lebih pantas untuk mengisi jabatan itu. Tapi para Ming yang ada di Wano setuju jika Carrotlah yang menjadi raja di Pulau Zu selanjutnya. Sementara itu Nekomamushi dan Inuarashi memutuskan untuk menetap di Wano dan menjaga Shogun Momonosuke. Selanjutnya kita beralih ke kastil Shogun. Di sini Momonosuke dan Hiyori sudah tahu bahwa Tenguyama itu adalah kakek mereka, Kozuki Sukiyaki. Keduanya pun menangis bahagia dan saling merangkul. Sukiyaki bertanya kepada para Akazaya mengapa mereka bisa tahu identitasnya yang asli. Kawamatsu pun menjawab jika Tenguyama sudah terlihat mencurigakan karena bisa tetap berkeliaran di wilayah kekuasaan Kaido dengan membawa katana. Nah, setelah itu Sukiyaki meminta agar identitas aslinya dirahasiakan dari para penduduk. Ya, selanjutnya kita beralih ke lokasi kru topi jerami. Di sini sedang terjadi pembicaraan penting mengenai Pluton. Franky terkejut ketika tahu bahwa Pluton itu benar-benar ada, apalagi lokasinya ada di Wano. Luffy tak kalah terkejutnya, dan Luffy malah bilang bahwa Pluton sudah dibakar oleh Franky. Lalu Robin bertanya apakah Luffy menginginkan Pluton, dan Kapten Luffy menjawab tidak butuh. Ya, Robin sudah menduga jika Luffy akan berkata seperti itu. Tapi Robin masih penasaran dengan alasan mengapa Oden ingin mengeluarkan Pluton. Nah, ketika pembicaraan itu berlangsung ternyata ada orang yang sedang menguping. Dia adalah Karibo. Ya, di sini Karibo merasa senang karena sudah mengetahui informasi penting tentang Pluton. Apalagi sebelumnya dia juga sudah tahu informasi tentang Poseidon. Lalu hal yang lebih mengejutkan lagi, Karibo berencana memberikan informasi itu kepada seseorang yang dia panggil bos. Ya, selanjutnya Otama dan Shinobu datang. Melihat kedatangan Shinobu, Sanji jadi mimisan karena Shinobu yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya, akibat dari sedot lemak yang dilakukan oleh Aramaki, Shinobu jadi kembali langsing dan juga cantik.
Lalu Otama berkata bahwa dia tidak jadi ikut dengan Luffy untuk berpetualang karena dia masih mau belajar ninjutsu dulu. Dan Luffy pun berkata akan membawa Tama berpetualang setelah menguasai ninjutsu yang hebat. Nah, beberapa hari sudah berlalu. Negeri Wano mulai berbenah dan membangun kota mereka kembali. Shogun Momonosuke berjalan-jalan keliling kota, dan kedatangannya membuat para warga histeris memanggil-manggil namanya. Lalu Momo pun ingin pergi ke lokasi Zoro. Dia berencana ingin minta diajari teknik Santoryu. Tapi yang ditemui Momo di tempat Zoro hanyalah Yori. Yori pun mengatakan bahwa Zoro sudah pergi. Momonosuke jadi terkejut karena Luffy dan yang lainnya pergi tanpa berpamitan kepada dirinya. Nah, selanjutnya scene beralih ke pelabuhan. Di sini Luffy, Kid, dan Law berdebat tentang siapa yang berhak pergi duluan dari negeri Wano. Law pun akhirnya mencari jalan tengah bahwa mereka bisa pergi di hari yang sama, tetapi rutenya harus berbeda. Tapi perdebatan tidak berhenti sampai di situ. Mereka jadi memperdebatkan rute mana yang paling menantang. Ya, akhirnya mereka melakukan Jankenpon atau bisa dikatakan batu kertas gunting untuk menentukan siapa yang memilih rute terlebih dahulu. Dan ternyata Kid lah yang memenangkan Jankenpon itu. Namun Luffy tidak puas dengan hasil tersebut. Dia menyatakan bahwa sebagai seorang Yonko harusnya dia lebih bebas untuk memilih. Kid pun akhirnya mengalah. Dan dia berkata memang mengakui Luffy sebagai Yonko, tetapi Kid tidak mengakui Bagi Sencho sebagai Yonko. Nah, selanjutnya Kid melempar koran yang menunjukkan berita tentang organisasi buatan Bagi yang bernama Cross Guild. Dan Luffy pun terkejut ketika tahu bahwa Mihawk dan Crocodile telah bergabung dengan Bagi. Zoro juga cukup terkejut ketika mengetahui Mihawk bergabung dalam Cross Guild. Kemudian Law berkata jika Bagi memang pantas menjadi Yonko karena berhasil menundukkan dua nama besar itu. Tapi Luffy membantah dan menyatakan Bagi itu hanyalah badut yang tidak pantas menjadi Yonko. Kemudian Kid mengatakan bahwa tujuan organisasi buatan Bagi itu adalah untuk menghukum aparat negara yang tidak baik. Mereka akan diberi bounty dan tentu akan diincar oleh para pemburu bounty. Lalu sebelum berpisah, Law memberikan kopian data poneglyph kepada Kid sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu mengalahkan Yonko. Killer pun menyatakan jika setelah ini mereka akan serius untuk mencari One Piece. Dan langkah pertamanya adalah dengan menemukan orang dengan bekas luka. Luffy penasaran tentang orang yang dimaksud oleh Killer itu, tapi tentu saja Kid tak mau berbagi informasi kepada Luffy. Nah, di akhir chapter Momonosuke bertemu dengan Yamato yang sedang bersiap-siap untuk pergi berlayar. Tapi posisi Yamato belum bersama dengan kru topi jerami yang lain, tetapi masih berada di atap kastil. Oke, itu aja full shop untuk chapter kali ini ya. Infonya sih minggu depan libur, tapi mungkin shop-shopannya akan muncul lebih awal. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!